Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 1 Hukum Sanksi yang terdiri dari Rifki Kusnam Award, Wiratu Pailin, Satrio Prabowo, Pradanam Hartika, Riko Dinugroho, Agus Tori, Andi Maulana Fajar, Muhammad Rizky Ananda, Nafan Adiaksa, dan Muhammad Al-Qadri. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disparitas pidana. Dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana melibatkan 3 faktor yang saling terikat satu sama lain. Ketiganya itu adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Peraturan perundang-undangan pidana selama ini dibuat untuk memberikan pedoman terkait pemberian pidana secara tegas sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas dicantumkan untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini sering menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Lantas, apa sih disparitas pidana itu? Disparitas pidana merupakan perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas pidana tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki untuk dijatuhkan. Sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang, kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan hakim ini meliputi penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pemidanaan pada perkara pidana berdasarkan asas nulla poena sine lege. Hakim yang hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai yang ditentukan dalam undang-undang. Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, karena di undang-undang hanyalah berisikan berupa sanksi minimum dan maksimum. Pasal 197 ayat 1 huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan mengenai hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai ringan dan beratnya sanksi dalam pertimbangan beratnya ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selain itu, hakim juga merujuk pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pada sistem peradilan pidana, hakim memiliki wewenang dan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk melihat dan menilai dari kebenaran suatu peristiwa hukum yang sedang ditindaklanjuti, di mana hakim memiliki tugas pokok, yaitu mengadili perkara. Hakim jika melaksanakan tugasnya juga diberikan kebebasan. Kebebasan sebagai hak nilai dasar manusia sebagai lambang martabat manusia. Dikarenakan kebebasan adalah sebuah nilai yang abstrak, bahwa setiap pembatasan mengenai kebebasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara. Kedua, melihat kasuistik dari setiap kasus. Ketiga, cara dan motif yang dilakukan hakim untuk memutuskan suatu perkara juga berbeda-beda. Keempat, karena setiap perbuatan tindak pidana yang berbeda-beda. Lantas, apa saja sih faktor penyebab terjadinya disparitas pidana? Pertama, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan memegang peran penting dalam pembuktian di persidangan. Hal ini juga mempengaruhi jaksa dalam menilai keterlibatan seseorang sebagai contohnya penyalahgunaan narkotika dan memberikan tuntutan pidana pada persidangan kasus penyalahgunaan tersebut. Sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana meskipun disangkakan dengan pasal yang sama, yaitu pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A. Namun, putusan pidana bisa berbeda.
Pengulangan tindak pidana merupakan suatu bentuk tidak adanya penyesalan dan perubahan serta ketaatan hukum pada diri pelaku. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan, yaitu menciptakan manusia yang lebih baik di kemudian hari. Maka dari itu, ini merupakan faktor pemberatan. Jaksa penuntut umum akan menuntut lebih berat terhadap terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana karena terlihat bahwa terdakwa tidak ada pertobatan sama sekali apabila dia melakukan pengulangan tindak pidana. Ketiga, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Barang bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara merupakan faktor penentu hakim dalam menjatuhkan tindak pidana. Contohnya narkotika jika ditemukan barang bukti sabu misalnya ditemukan di TKP hanya berjumlah di bawah 5 gram dan dipergunakan untuk konsumsi sendiri, maka otomatis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika, maka penjatuhan pidana akan lebih ringan. Tentu ini menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana. Barang bukti merupakan faktor penentu berat ringan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap penyalahgunaan narkotika. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kelima, hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan hakim yang berupa putusan pidana harus memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hal yang harus diperhatikan adalah pelaku dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal yang memberatkan dan meringankan ini dilihat secara per kasus, karena hal yang memberatkan dan meringankan satu kasus dengan kasus yang lainnya berbeda-beda. Hal yang meringankan antara lain, pertama, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dipidana dan masih sangat mungkin untuk dibina. Ketiga, memberikan keterangan dalam persidangan tidak berbelit-belit dan kooperatif, berlaku sopan. Keempat, jumlah barang bukti yang ditemukan sedikit. Kelima, berlaku sopan dan bukan residivis. Namun, jika terdakwa berbelit-belit serta tidak kooperatif, serta residivis dan sulit untuk dibina, merupakan hal yang memberatkan pidana. Apa sih contoh konkret dari disparitas pidana? Pada kelompok kasus pertama, studi ini menggunakan variabel pasal terbukti, berupa pasal 2 ayat 1 UU PTPK. Kerugian negara berada pada rentang 200 hingga 300 juta. Pelaku tidak mengembalikan uang korupsi ke kas negara. Hal ini terjadi di Sumatera Barat dan dilakukan oleh kepala desa atau wali nagari atau wali jorong. Melalui kriteria inklusi yang demikian, kasus Anizar, Musrin Muiz, dan Makmur terpilih sebagai salah satu kasus yang akan diperbandingkan. Anizar yang memiliki jabatan sebagai wali jorong pasar Pangkalan. Selain itu, Anizar juga menjadi ketua kelompok swadaya masyarakat Terang Jelas. Dalam programnya yaitu Lingkungan Sehat, Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Miskin, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota, tahun anggaran 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal pertanggungjawaban dana alokasi proyek pembangunan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi ini, Anizar menandatangani sendiri beberapa kwitansi tanda terima upah tukang atas nama Kuri. Ditambah lagi, ia juga membuat beberapa kwitansi fiktif pada kwitansi pembelian bahan material untuk kegiatan pembangunan tersebut. Di samping itu, proyek yang diketuai olehnya juga tidak melaksanakan beberapa pekerjaan yang sudah disepakati dalam rencana anggaran biaya. Pada kasus ini, penuntut umum mendakwa Anizar dengan dakwaan subsidiaritas, di mana pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 ayat 1 huruf B UU PTPK jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP didakwaan dalam dakwaan primer. Pasal 3 jungto pasal 18 ayat 1 huruf B UU PTPK jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
sebagai dakwaan subsidiar, dan pasal 9 Jungto pasal 18 ayat 1 huruf B UU PTPK menjadi dakwaan yang lebih subsidiarnya. Selanjutnya, penuntut umum menuntut terdakwa dihukum dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 200 juta, subsidiar 3 bulan, serta uang pengganti sebesar 270 juta, subsidiar pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan. Namun, majelis hakim justru menjatuhkan hukuman lebih ringan dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 102 juta 155.285 rupiah 27 sen, subsidiar 2 bulan pidana penjara. Kedua, Musril Muiz. Dengan kasus yang mirip dengan Anizar sebelumnya, Musril Muiz merupakan mantan wali nagari Koto Galanggugup diseret ke Pungka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang atas transaksi pengalihan kepemilikan tanah milik Balai Penelitian Pertanian atau Balitan. Berdasarkan GS nomor 117 tahun 1979, tanah yang dijual oleh Musril Muiz terdaftar secara resmi sebagai aset Departemen Pertanian RI. Dalam kasus ini, untuk memperoleh pemberian hak atas tanah negara tersebut, Musril memberikan bantuan kepada pelaku lainnya dalam kasus ini yaitu Anwar, berupa mengantarkan surat rekomendasi pada bagian pemerintahan, kemudian membayarkan pajak untuk pemberian haknya. Ketiga, menanyakan rekomendasi kepada kabak pemerintahan. Keempat, meminta sertifikat pada Zulfikar. Kelima, mempertemukan dengan pembeli tanah yaitu Teddy Antoni. Dari rangkaian proses tersebut, di tahun 2007, Bupati Gusmal SEMM akhirnya merekomendasikan peruntukan atau penggunaan tanah tersebut kepada Anwar, padahal Bupati sebelumnya telah merekomendasi peruntukan atau penggunaan tanah pada Balitan. Dari penjualan tersebut, Musril Muiz memperoleh uang sejumlah 35 juta, sedangkan Anwar memperoleh 95 juta. Dalam perkembangannya, penuntut umum mendakwa Musril Muiz dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 penggunaan pasal 2 ayat 1 UU PTPK atau pasal 3 UU PTPK sebagai dakwaan keduanya. Penuntut umum ini pun menuntut terdakwa dihukum pidana penjara selama 4 tahun dengan denda sebesar 200 juta rupiah dan membayar pidana uang tambahan uang pengganti sejumlah 110 juta 937.500 rupiah dengan subsidiar 1 bulan kurungan. Di akhir proses persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman sanksi sesuai dengan tuntutan, yaitu pidana penjara selama 4 tahun, pidana denda sebesar 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, Musril Muiz juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 35 juta. Menariknya, untuk jumlah tersebut, majelis hakim menetapkan lama penjara pengganti atas sisa uang pengganti yang tidak dibayarkan selama 12 bulan. Makmur, yang merupakan wali nagari Parik Kecamatan Koto Balingka, dijadikan terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang. Dalam rentang waktu 2009 hingga 2010, Makmur yang menjabat sebagai wali nagari Parik Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, justru menggunakan dana nagari untuk keperluan pribadinya. Singkatnya, terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana kas negara Parik, di mana di antara dana yang telah dicairkan setiap triwulannya ada yang tidak terrealisasi dan selanjutnya digunakan oleh Makmur untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan proses keluarnya uang tersebut dari kas negari, Makmur memerintahkan bendaharawan nagari untuk membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ, dan beberapa di antaranya adalah SPJ fiktif. Di kasus ini, penuntut umum mendakwa Makmur dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan primer menggunakan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 UU PTPK dan dakwaan subsidiar menggunakan pasal 3 Jungto pasal 18 UU PTPK, dan sebagai dakwaan lebih subsidiar digunakan pasal 9 Jungto pasal 18 UU PTPK. Selanjutnya, penuntut umum menuntut terdakwa
dihukum dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan subsidi 3 bulan kurungan. Judek Faksi menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 90.658.70 rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara. Disparitas pemidanaan yang muncul pada ketiga kasus ini terletak pada pola konversi penjara pengganti atas uang pengganti yang belum dibayarkan oleh terpidana. Jika diamati lebih mendalam, ketiga majelis hakim yang berada di bawah satu pengadilan yang sama ini memiliki standar penjatuhan hukuman yang berbeda satu sama lain. Jika pada kasus pertama, Anizar hanya dijatuhi pidana pengganti sebesar 102 juta rupiah, 155.285 rupiah dan didasarkan dengan 2 bulan penjara sebagai konversinya. Kemudian, majelis hakim di Kasrul Musrim Muiz justru memberikan penjara pengganti selama 12 bulan untuk sejumlah 35 juta rupiah yang harus dibayarkan olehnya. Di sisi lain, Makmur hanya dibebankan 6 bulan penjara pengganti apabila ia tidak sanggup membayar uang pengganti sebesar 90.658.070 rupiah. Dari pola penjatuhan pidana pengganti ini, terlihat bahwa skala proporsionalitas hukuman dalam ketiga kasus ini tidak diperhatikan dengan baik. Dalam logika proporsionalitas, hukuman akan selalu berbanding dengan skala keseriusan tindak pidana. Oleh karenanya, semakin serius suatu tindak pidana akan diikuti pula dengan hukuman yang sama beratnya. Seandainya nilai uang korupsi yang diperoleh terdakwa dijadikan patokan dalam menentukan lama penjara pengganti, kasus Anizar, Musrim Muiz, dan Makmur malah bertolak belakang dengan teori dan konsep proporsionalitas hukum tersebut. Di dalam ketiga kasus tersebut, semakin besar uang korupsi yang diperoleh, terdakwa justru akan menerima penjara pengganti yang semakin kecil. Sebaliknya, bagi mereka yang mendapatkan uang korupsi dengan jumlah sedikit, penjara pengganti yang harus dijalani seandainya gagal membayarkan seluruh uang pengganti akan semakin lama. Sekian paparan dari kelompok 1 mengenai disparitas pidana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.